Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan sharing mengenai konsep belajar dan tipe belajar dari Tolman, yaitu seorang psikolog asal Amerika Serikat, di mana teorinya adalah gabungan dari Gestalt dan behaviorisme. Pertama-tama, teori belajar Tolman disebut sebagai propulsive behaviorism, yaitu pendekatan behavioristik yang beranggapan bahwa tindakan perilaku memiliki tujuan tertentu. Perilaku dapat dianalisis tanpa membagi perilaku tersebut menjadi elemen yang lebih kecil. Tolman menganggap bahwa makna dari perilaku akan hilang jika diteliti secara elemenistik. Contoh dari propulsive behaviorism adalah seseorang mengendarai mobil untuk pulang ke rumah. Menurut Tolman, perilaku mengarah pada tujuan tertentu dan perilaku akan terus bertahan hingga tujuan yang diinginkan itu tercapai. Selanjutnya, salah satu konsep belajarnya adalah perilaku molar, yang merujuk pada perilaku yang goal-directed. Artinya, perilaku itu memiliki tujuan dan dilihat dari keseluruhan perilaku sedemikian adanya tanpa dipecah-pecah menjadi unit yang terkecil. Menurut Tolman, belajar adalah menemukan hal apa saja yang mengarah ke apa yang ada di lingkungan. Belajar menurut Tolman dikenal sebagai hubungan SS atau stimulus-stimulus. Proses belajar adalah proses berkelanjutan dari stimulus satu ke stimulus yang lainnya atau dari peristiwa satu ke peristiwa lainnya, sehingga stimulus satu itu menjadi isyarat untuk stimulus lainnya. Belajar sebenarnya tidak dapat dimotivasi, tetapi motivasi itu tetap penting karena motivasi akan menentukan aspek lingkungan yang seperti apa yang akan dihadiri oleh individu. Motivasi dinamakan oleh Tolman sebagai emphasizer, yaitu dorongan atau drive dari individu yang menentukan aspek lingkungan yang akan diikuti oleh individu. Konsep yang selanjutnya ada peta kognitif. Peta kognitif itu merupakan usaha terkecil yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Semisal nih, kita berada pada suatu keadaan di mana kita ingin buang air kecil dan kita sedang berada di sebuah mall. Tentu kita akan memikirkan cara tercepat atau lewat jalan mana agar kita bisa mencapai toilet dengan lebih cepat. Selanjutnya ada vicarious trial and error. Dalam konsep ini, Tolman melakukan penelitian terhadap tikus yang berhenti dalam sebuah persimpangan jalan untuk memandang sekeliling dan memikirkan jalan mana yang akan dipilih. Tujuan dari konsep ini itu untuk dapat melihat pilihan atau kesimpulan yang akan diambil oleh individu maupun organisme dalam menghadapi sebuah permasalahan. Selanjutnya ada latent learning. Latent learning ini merupakan proses belajar yang hasil dari pembelajarannya itu tidak dimunculkan pada saat individu itu belajar. Jadi semisal kita itu sedang diajarkan cara-cara untuk menyelamatkan diri ketika ada bencana dan kita sedang berada dalam gedung tinggi. Nah, ketika diajarkan, kita tidak mungkin langsung mempraktekkan hasil pembelajarannya. Namun kita baru bisa mempraktekkan hal tersebut ketika terjadi kebakaran ataupun gempa bumi dan posisi kita berada di sebuah gedung tinggi. Nah, pembelajaran yang muncul itulah yang disebut dengan latent learning. Selanjutnya ada reinforcement ekstensi. Menurut Tolman, ketika kita belajar, kita itu dapat menganalisa sebuah situasi dari hasil belajar. Jadi munculnya stimulus dari sebuah respon itu akan tetap walaupun reinforcement-nya berubah. Karena perilaku itu termasuk dalam bagian yang diharapkan atau diekspektasikan oleh individu. Kemudian menurut Tolman itu terdapat 6 tipe belajar. Yang pertama, kateksis, itu kecenderungan yang dipelajari untuk menghubungkan antara dorongan yang kita rasakan dengan objek tertentu. Misalnya nih, dorongannya berupa haus, maka kita akan cari air untuk diminum. Objek tersebut itu dapat diasosiasikan dengan kepuasan bagi dorongan tertentu. Yang kedua, ada equivalence belief. Jadi ketika suatu situasi yang awalnya netral berkembang menjadi situasi yang mampu memenuhi kepuasan. Konsepnya itu mirip dengan konsep secondary reinforcement. Jadi contohnya pada anjing, ia akan menurut ketika kita akan memberikan makanan. Kemudian setelah memberikan makanan, kita berikan untuk pujian. Makanan ini awalnya adalah primary reinforcement, sedangkan pujian itu adalah netral. Nah, awalnya kita akan terus-teruskan memberikan anjing ini makanan, dan setelah kita memberikan makanan, kita akan memberikan pujian. Jadi awalnya pujian itu sifatnya netral, tapi perlahan-lahan setelah anjing itu mengalami proses belajar, pujian tersebut akan menjadi secondary reinforcement. Kemudian yang ketiga adalah felt expectation. Organisme terbelajar tentang situasi apa yang menuntun pada hal apa. Jika individu itu melihat suatu tanda tertentu, ia akan berpengharapan akan muncul tanda lainnya. Contohnya nih, misal kita kalau habis dapat nilai bagus, orang tua kita akan pergi keluar dan membelikan roti kesukaan kita.
Jadi tiap kali kita dapat nilai bagus, kita akan berharap orang tua kita akan memberikan roti kesukaan kita. Seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat ada file cognition mode, yaitu strategi pemecahan masalah yang menggunakan struktur kognisi tertentu yang sudah dipelajari untuk masalah lainnya yang mirip atau sama. Jadi contohnya nih, misal kita itu mengerjakan tugas matematika, kita akan menggunakan cara A untuk menyelesaikannya. Nah, ketika kita menemukan tugas matematika yang mirip, kita akan menggunakan cara A lagi untuk menyelesaikannya. Nah, berikutnya ada drive discrimination, jadi itu kemampuan kita untuk membedakan berbagai dorongan. Sehingga kita itu dapat menyesuaikan perilakunya dengan tepat untuk memperoleh tujuan yang kita mau. Nah, seperti yang kalian udah dengar dari tadi, dorongan yang kita miliki itu ada banyak, seperti dorongan berupa haus, lapar, mengantuk. Nah, ini itu kemampuan kita untuk membedakan dorongan tersebut. Jadi contohnya seperti ini, kita tuh merasakan dorongan mengantuk, dan tujuan kita itu beristirahat. Karena kita punya kemampuan ini, jadi kita tahu, oh perilaku yang harus aku lakukan adalah tidur, karena tujuanku beristirahat dan dorongan yang kurasakan itu mengantuk. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada motor pattern. Ini adalah jenis belajar Tolman yang mengaitkan dengan pola perilaku yang jelas atau pola gerak. Pembelajaran terhadap pola gerak tertentu yang tampak yang individu harus gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya nih, pada belajar piano, dibutuhkan beberapa gerakan tertentu yang dipelajari untuk memainkan lagu tersebut. Gerakan-gerakan tersebut adalah pola gerakan yang jelas, supaya lagu yang kita mau itu dapat dimainkan. Proses belajarnya berada pada kita mempelajari pola-pola gerakan tersebut, supaya kita bisa memainkan lagu tersebut. Selanjutnya, kami juga memiliki satu narasumber yang kami sudah wawancarai yang berinisial R dan berusia 13 tahun, serta memiliki kemampuan bermain gitar. Nah, jika dikaitkan dengan teori belajar Tolman yang merupakan purposive behaviorism, yaitu perilaku terus bertahan hingga tujuan tercapai, maka sama halnya dengan si R, perilaku belajar main gitar itu terus berjalan hingga tujuannya tercapai. Nah, salah satu konsep belajarnya yaitu perilaku molar juga ditunjukkan oleh R ketika dia belajar bermain gitar untuk mencapai goal atau tujuannya, yaitu bisa bernyanyi sambil bermain gitar, serta memikat hati wanita tanpa ada stimulus reinforcement atau punishment yang diberikan. Jadi hanya fokus pada tujuannya. Nah, selanjutnya, ada belajar menurut Tolman adalah hubungan stimulus dan stimulus. Nah, prosesnya itu berkelanjutan dari stimulus satu ke stimulus lainnya. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara, terdapat juga beberapa peristiwa yang dimulai dari gitar yang tidak terpakai, yang merupakan stimulus satu, yang ternyata didorong juga dengan emphasizer, yang terdapat dua emphasizer dalam pengalaman R, yaitu keinginan bisa bernyanyi sambil bermain gitar, dan juga keinginan menarik atensi perempuan. Nah, dari stimulus 1 mengarah ke stimulus 4, yaitu bermain gitar. Setelah stimulus 4 terjadi, banyak stimulus lainnya juga yang terjadi serta teraktivasi. Nah, bisa saja terdapat perempuan juga yang mulai memiliki ketertarikan dengan R. Nah, ini merupakan stimulus 5. Lalu berlanjut ke stimulus berikutnya. Selanjutnya, si R ini juga belajar melalui internet. Nah, belajar melalui internet ini merupakan cara yang mempermudah dalam menguasai gitar. Hal ini juga sesuai dengan salah satu konsep dari Tolman, yaitu peta kognitif, di mana si R itu menjelajahi lingkungannya. Nah, dari peta kognitif yang R lakukan itu, lalu berkembang menggunakan prinsip of least effort, di mana dia memilih jalan paling mudah atau singkat untuk mencapai tujuan, yaitu dengan belajar melalui internet. Nah, konsep belajar lainnya menurut Tolman adalah vicarious trial and error. Nah, si R ini berhenti sejenak untuk menimbang alternatif solusi secara kognitif. Bisa dilihat ketika si R itu sedang bermain gitar di sebuah tempat dengan seorang bintang tamu yang akan bernyanyi. Nah, R dan bintang tamu itu tidak pernah berlatih sebelumnya. Nah, sesaat sebelum bintang tamu tersebut bernyanyi, R sudah mengetahui lagunya dan langsung mendengarkan di YouTube. R mencari chord lagu tersebut dalam pikirannya. Selanjutnya, ditinjau dari konsep latent learning, R juga pernah diberitahu oleh temannya mengenai perspektif dan cara baru dalam bermain gitar. R menerima dalam pikiran kognitifnya selama beberapa waktu. Suatu saat, ia mencoba mempraktekkan hal tersebut. Nah, setelah mempraktekannya, menurutnya terdengar enak dan dia bisa mempraktekannya. Nah, hal ini juga sesuai dengan konsep learning vs performance, di mana learning terjadi saat individu mengumpulkan informasi sebelumnya, dan performance adalah saat informasi yang dipelajari dimanfaatkan atau direalisasikan. Nah, konsep belajar selanjutnya adalah reinforcement ekspektasi, di mana dalam wawancara dengan R tidak ditemukan konsep ini, karena R belajar dengan gitar, tidak dengan reinforcement atau punishment. Selanjutnya, terdapat juga 6 tipe belajar menurut Tolman. Salah satunya adalah 5 cognition modes, yaitu strategi pemecahan masalah menggunakan struktur kognisi tertentu yang sudah dipelajari untuk masalah lainnya yang mirip atau sama.
Nah, R ini mengalami tipe belajar ini. Suatu ketika, ia tidak bisa memainkan lagu dengan genre tertentu dan menemukan sebuah solusi, yaitu bermain menggunakan ibu jarinya. Nah, solusi tersebut dia juga terapkan ke lagu dan chord lain yang memiliki tipe genre yang sama atau mirip. Nah, ini tadi beberapa konsep dari Tauman dan juga analisa serta wawancara dari kami. Semoga membantu. Terima kasih.